Halo teman-teman semuanya, sebelum memulai acara kuliah tamu pada sore hari ini, kami ingatkan kepada teman-teman semua untuk menggunakan format nama sesuai yang telah ditentukan, yaitu nama instansi, underscore, nama lengkap, mengaktifkan kamera, serta memakai virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Dan juga tidak lupa teman-teman harap mengisi presensi yang telah disediakan oleh panitia di kolom chat Zoom. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, namaku Ahmad Kurniawan. Ini aku akan menjadi Master of Ceremony untuk memandu jalannya acara kuliah tamu pada sore hari ini. Sebelum kita memulai acara kuliah tamu pada sore hari ini, alangkah baiknya kita mengawalnya dengan doa agar serangkaian acara nantinya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa di Amin, amin ya robbal alamin. Berdoa dapat diakhiri. Selanjutnya, izin saya untuk membaca susunan acara pada sore hari ini. Yaitu yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne ITS, yang ketiga sambutan Kepala Departemen Teknik Fisika dan sambutan dari Kepala Laboratorium PKRK. Yang keempat pemaparan materi, yang kelima dokumentasi, yang keenam penutupan. Nah, sebelum memulai acara pada sore hari ini, alangkah baiknya kita menghikmatkan diri sejenak untuk mendengarkan lagu Indonesia Raya dan himne ITS. Dimohon kepada para hadirin dan teman-teman dapat menyempurnakan tempat duduknya dan kepada panitia yang bertugas, waktu dan media dipersilahkan.
Selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Untuk sambutan pertama, yaitu dari Kepala Departemen Teknik Fisika, Bapak Dr. Suyanto ST.MT. Kepada Bapak Suyanto, waktu dan media dipersilakan. Baik, terima kasih pada MC. Suara saya bisa didengar? Terdengar, Pak. Oke, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama kali, terima kasih ya pada pembicara ya dari ini Mas ya, boleh ya manggilnya ya, Mas Ian Rizky Ramadan ya. Selamat datang di Departemen Teknik Fisika walaupun dalam kondisi daring itu. Yang kedua adalah laboratorium pengukuran keandalan risiko dan keselamatan Prof. dan Pak Kamim ya, dosen dari lab PKRK dan asisten ya, semua asisten yang mensupport kegiatan webinar kali ini dan seluruh peserta yang hadir pada acara webinar ya, kuliah tamu ya. Kali ini Mas Ian Rizky akan menyampaikan terkait dengan understanding calibration standard important and application. Baik, jadi Departemen Teknik Fisika sangat senang sekali ya dengan adanya webinar sore ini. Semoga ini menambah pengetahuan, tidak sekedar pengetahuan, tapi artinya di sini bagaimana sih terkait dengan teknik kalibrasi ya. Tentunya di sini Mas Ian Rizky Ramadan akan berbagi ya. Saya terima kasih banyak Mas Ian Rizky ya. Semoga peserta yang hadir ini bisa memberi mendapatkan insight ya terkait dengan kalibrasi dan aplikasinya di lapangan itu.
Dan pada kesempatan ini sekaligus dari departemen juga mengabarkan bahwa tema kuliah tahun ini sebenarnya menguatkan ya. Jadi menguatkan Departemen Fisika terutama dalam hal para mahasiswa dan alumni ya. Nantinya bahwa skill untuk kalibrasi harus dikuasai ya, karena hal ini menjadi penciri ya, dari lulusan dari program S1, baik S1, S2 ya, dari Departemen Teknik Fisika. Itu sekaligus juga mengumumkan bahwa update Departemen Teknik Fisika sudah terakreditasi baik nasional maupun internasional. Dari untuk S1 oleh Lam Teknik dan IAPI, S2-nya Lam Teknik dengan ASIIN, dan S3-nya dengan Lam Teknik. Alhamdulillah semua unggul ya. Jadi tentunya ini menjadi penggerak kita semua supaya semua program studi teknik fisika bisa mengakselerasi ya, terutama untuk membekali para lulusannya. Mungkin itu dari kami sebagai perwakilan dari departemen. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak ya kepada Mas Ian Rizky Ramadan atas sharing knowledge-nya ya. Semoga ini menjadi amal jariah ya buat Mas Rizky. Dan sekaligus sekali lagi terima kasih banyak ke Prof. Ali ya dan anggota lab ya yang kesian kali mengadakan acara-acara yang bisa menambahkan pengetahuan sekaligus insight buat yang hadir pada acara kuliah kami ini. Sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti seminar. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Suyanto atas sambutannya. Adapun sambutan kedua dari Kepala Laboratorium PKRK kepada Profesor Dr. Insinyur Ali Musyafa MSc, waktu dan media dipersilahkan. Baiklah, terima kasih. Apakah suara saya bisa didengar? Mas Bisa MC, didengar, Bapak. baik. Terima kasih Mas Amar selaku MC, Pak Kadep yang terhormat, kemudian juga Mas Ian Rizky Ramadan yang telah menyediakan waktu dan kesempatannya sehingga pada sore hari ini bisa menyampaikan kuliah tamu di lab pengukuran keandalan risiko dan keselamatan. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam suasana yang baru berakhir COVID, ini tentu saja sedikit banyak kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kalibrasi ataupun pengukuran atau pengujian itu di industri relatif agak stagnan ya. Dengan demikian, karena ilmu ini sangat penting untuk memandu jaminan mutu, juga untuk teknik keselamatan, maka perlu semacam dipicu begitu sehingga keberadaan ilmu ini tidak makin lemah tapi makin bertambah semangat begitu. Dalam kesempatan ini saya mendengar Mas Rizky bisa bergabung di misalnya BSN, tentu saja juga bukan menguntungkan Mas Rizky secara pribadi, tapi juga Departemen Teknik Fisika ini bisa punya link, punya interface untuk berkomunikasi ketika kita harus menjalankan aktivitas terkait dengan standarisasi, pengujian, kalibrasi, dan sebagainya. Ada filosofi bahwa maju mundurnya sebuah negara ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan di dalam menerapkan teknologi pengukuran ataupun kalibrasi. Sehingga dalam kesempatan ini sekali lagi saya sebagai wakil staf dari Laboratorium Pengukuran Keandalan Risiko dan Keselamatan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada semua peserta ya, terutama peserta mata kuliah kalibrasi yang saat ini juga diikuti oleh mahasiswa lain di luar teknik fisika ya, yang
animonya sangat bagus sekali, karena waktu itu begitu dibuka itu sorenya sudah penuh 50 peserta. Berarti ini memang sudah sangat populer ya, karena peserta-peserta ini mendapat kabar dari senior-seniornya bahwa mata kuliah ini sangat penting. Saya kira saya sampaikan sekali lagi selamat kepada peserta dan pada semuanya. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan atau disampaikan oleh Mas Ian Rizky Ramadan bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk sambutan dari Bapak Ali Musyafa. Selanjutnya, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke sesi pemaparan materi yang akan dipandu oleh moderator. Kepada moderator, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada Mas Amar atas pembukaannya. Saya izin masuk, sekaligus izin memperkenalkan diri. Saya Fabian Azam Dedat, saya selaku moderator pada sesi materi nanti dan dalam beberapa waktu ke depan, di mana materi yang sangat menarik tentunya akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Pak Ian dan dengan tema Understanding Calibration Standard, Importance and Application. Mungkin sebelumnya saya ingin menyapa dulu dari Pak Ian Rizky Ramadan, apakah sudah berada di dalam Zoom? Mungkin bisa langsung on saja Pak, untuk menyapa kami dan teman-teman semua yang ada di Zoom. Suara saya bisa didengar ya? Terdengar Pak? Ya, sudah masuk. Oke. Mungkin Pak Ian menyampaikan kabarnya hari ini, apakah sudah siap nih untuk membawakan materinya? Ya, alhamdulillah ya. Pertama-tama saya mengucapkan yang terhormat kepada Kepala Departemen Pak Suyanto, kemudian yang terhormat Pak Ali Musyafa selaku Kepala Lab PKRK dan Pak Hamim selaku dosen. Ya, saya sangat berterima kasih sekali dan merasa bangga bisa ada di sini untuk kemudian bisa berkomunikasi dengan teman-teman semua yang ada di sini. Oke, baik. Mungkin sebelum masuk ke sesi materi, saya bacakan dulu CV dari Pak Ian. Pak Ian Rizky Ramadan ini merupakan alumni dari Teknik Fisika ITS angkatan 2011. Lalu beliau sangat aktif mengikuti kegiatan kampus seperti HMTF ITS, BEM ITS, Lembaga Pers Mahasiswa 1 atau LPM 1 ITS, dan pernah juga menjadi asisten laboratorium di Lab Rekayasa Energi dan Pengkondisian Lingkungan Teknik Fisika ITS. Pak Ian juga pernah bekerja di PT Apia Apian sebagai Technical Process Engineering dari tahun 2019 hingga tahun 2022, dan saat ini beliau bekerja sebagai pengevaluasi ketertelusuran standar fisik di Laboratorium Kelompok Substansi Massa Lingkup Tekanan, Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Mekanika, Radiasi, dan Biologi atau SNSU-MRB, Badan Standarisasi Nasional atau BSN. Oke, tidak perlu menunggu lama-lama lagi, mungkin langsung masuk saja ke dalam sesi penyampaian materi oleh Pak Ian. Monggo silakan Pak untuk menyampaikan materinya, dan untuk operator mungkin bisa disiapkan slide PowerPoint-nya. Ya, ini bisa saya mulai langsung. Oke Pak, bisa dimulai. Ya, terima kasih atas waktunya. Ya, di sini saya akan menyampaikan terkait ini ya, understanding calibration standard, importance and application. Ya, sebelumnya seperti yang telah disebutkan tadi, jabatan saya yaitu pengevaluasi ketertelusuran standar fisik. Mungkin dari secara umum ini nanti adalah urutannya untuk menjadi
di bidang meteorologi. Jadi mungkin nama pengevaluasi kebetulan standar fisik ini agak asing, tapi secara umum pengevaluasi kebetulan standar fisik ini orientasinya adalah ke arah meteorologi atau profesinya ke meteorolog seperti itu. Oke, bisa selanjutnya mungkin. Nah, untuk di awal ini kan saya ada di sebuah lembaga pemerintahan non kementerian yaitu Badan Standarisasi Nasional. Nah, secara umum Badan Standarisasi Nasional ini adalah sebuah lembaga yang mana sebelumnya diprakarsai oleh almarhum B.J. Habibie pada tahun 17 Maret 1984 dalam bentuk Dewan Standarisasi Nasional, di mana pada saat tahun itu kegiatan standarisasi sifatnya sektoral masing-masing kementerian atau departemen ya. Jadi ada standar industri Indonesia, kemudian standar perdagangan, standar konstruksi, dan lain-lain. Kemudian pada tahun 1997 barulah Badan Standar Nasional itu terbentuk, yang pada akhirnya memayungi seluruh standar nasional itu dalam bentuk SNI. Next. Nah, ini proses atau diagram kerja dari Badan Standarisasi Nasional, tempat di mana saya bekerja sekarang. Jadi Badan Standarisasi Nasional ini terdiri dari beberapa bagian dan bidang ya. Yang salah satunya adalah bidang tempat saya kerja sekarang, yaitu bidang meteorologi. Selain itu, mungkin teman-teman lebih banyak mengenalnya awalnya yaitu dari SNI. SNI memang menjadi awal benchmark ya dari Badan Standarisasi Nasional. Itu untuk Badan Standarisasi Nasional bidangnya yaitu di bidang penerapan SNI, kemudian pengembangan SNI yaitu bidang perumusan SNI itu sendiri, dan bidang akreditasi yaitu yang dibawahi oleh Komite Akreditasi Nasional. Dan meteorologi yaitu oleh Deputi Standar Nasional Satuan Ukuran baru bergabung dengan Badan Standarisasi Nasional untuk di bidang meteorologi. Jadi untuk diagram kerja ini sangat berhubungan satu sama lain. Jadi saling circle ya. Awalnya yaitu dari SNI ini sendiri, kemudian SNI ini kita rumuskan dan lakukan pemeliharaan, perencanaan, kemudian penetapan, sampai pada akhirnya dilakukan penerapan di masyarakat atau di bidang-bidang usaha. Setelah diterapkan, peralatan-peralatan yang digunakan sesuai SNI itu perlu tertelusur, yang akhirnya tertelusurnya itu di bidang meteorologi. Di meteorologi yaitu melalui lembaga-lembaga atau laboratorium kalibrasi. Laboratorium kalibrasi tersebut pada akhirnya diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional atau KAN. KAN ini sendiri pada akhirnya berhubungan dengan bidang pengembangan SNI karena berhubungan dengan kebutuhan dari pemerintah atau negara itu sendiri. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Untuk sederhananya, bentuk organisasi dari Badan Standarisasi Nasional seperti ini ya. Jadi ada 4 utama, itu Deputi Bidang Pengembangan Standar, Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, Deputi Bidang Akreditasi, dan Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran atau SNSI, tempat saya bekerja sekarang. Untuk yang bagian-bagian lainnya itu Inspektorat, Sekretariat Utama, Pusat Data dan Sistem Informasi, serta Pusat Pengembangan SDM SPK sebagai supporting system pada Kepala Badan Standarisasi Nasional.
untuk deputi bidang standar nasional satuan ukuran secara spesifik dibagi menjadi dua ya. Ada dua direktorat, yaitu Direktorat SNSU Mekanika Radiasi dan Biologi, Direktorat SNSU Termoelektrik dan Kimia. Oke, selanjutnya. Standar nasional satuan ukuran sebagai deputi atau eselon 2 dari Badan Standarisasi Nasional, sebagai eselon pertama dibagi menjadi dua, yaitu SNSU Mekanika Radiasi Biologi dan Termoelektrik dan Kimia, yang menjalankan fungsi penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan terkait kebijakan serta pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengelolaan dan sistem ketertelusuran standar nasional satuan ukuran atau bahan acuan. Ini berkaitan dengan standar nasional satuan ukuran tersebut, yaitu bidang mekanika radiasi biologi dan termoelektrik dan kimia tentu ya. Dan juga berhubungan dengan standar atau lembaga dari negara lain, atau yang biasa kita sebut dengan NMI. Jadi SNSU sebagai bagian dari BSN adalah representasi Nasional Meteorologi Institute di Indonesia. Untuk bidang pelayanan SNSU sendiri terkait dengan bidang meteorologi, yaitu SNSU terkait layanannya yaitu bidang kalibrasi dan uji profisiensi. SNSU ini sendiri seperti yang saya sebutkan sebelumnya yaitu SNSU bukan bagian dari BSN di awalnya. Karena awalnya kalau kita tarik mundur ke belakang sekitar tahun 1967, awal dari SNSU adalah Lembaga Instrumentasi Nasional. Kemudian berubah menjadi Puslitbang Kalibrasi Instrumentasi dan Meteorologi (IMLIPI). Sampai pada akhirnya di tahun 2014 awal mula SNSU adalah Puslit Meteorologi di LIPI. Sampai pada akhirnya amanat undang-undang tahun 2014 yang menguruskan standarisasi menjadi satu payung di dalam Badan Standarisasi Nasional. Sehingga pada akhirnya pada tahun 2019 Puslit Meteorologi menjadi standar nasional satuan ukuran di BSN. Selanjutnya. Oke, seperti yang saya telah sebutkan tadi, jadi ada dua bidang yang dibawahi oleh SNSU atau Standar Nasional Satuan Ukuran, atau kita biasa menyebut sederhananya SNSU ya. Dan untuk bidang yang pertama yaitu Mekanika Radiasi dan Biologi atau biasa disebut MRB. Ini dibagi menjadi beberapa laboratorium. Jadi memang di BSN ini sendiri sebelumnya memang terbaginya atas direktorat-direktorat SNI, tapi setelah ada SNSU, bidangnya memang untuk yang di bidang SNSU ini adalah berupa laboratorium ya. Yang pertama yaitu SNSU Massa, SNSU Radiasi dan Biologi, SNSU Akustik dan Vibrasi, dan SNSU Panjang, atau kita biasa menyebutnya sebagai masing-masing laboratorium. Di masing-masing laboratorium ini ada beberapa laboratorium turunan juga. Yang pertama yaitu laboratorium massa. Ini ada beberapa laboratorium seperti massa yang anak timbang, kemudian volume, densitas, viskositas, tekanan, gaya, dan torsi. Kalau untuk saya sendiri, saya ada di laboratorium tekanan. Kemudian di laboratorium panjang atau dimensi, itu ada masing-masing laboratorium seperti tergantung alatnya, ada elektronik, angle block, gauge block, dan lain-lain. Kemudian laboratorium akustik dan vibrasi, kemudian laboratorium biologi, di mana ada laboratorium DNA, biologi molekuler, dan mikrobiologi. Yang terakhir yaitu laboratorium radiasi,
yang posisinya sekarang masih dalam peralihan dari Batan untuk menjadi sapi di BSN. Oke, selanjutnya. Jadi masing-masing bidang di SNSU ini menurun dari satuan SI ya. Jadi masing-masing bidang mewakili nilai-nilai yang terutama dibutuhkan di kebutuhan di negara. Kemudian yaitu Direktorat SNFU Termoelektrik dan Kimia. Terdiri atas beberapa laboratorium yaitu fotometri dan radiometri, kemudian kimia yang terdiri atas organik, anorganik, elektrokimia, dan gas, kemudian laboratorium suhu, terdiri dari laboratorium termometri kontak, termometri radiasi, dan hidrometri. Kemudian laboratorium kelistrikan yang terdiri dari impedansi, tegangan, dan arus, dan laboratorium waktu dan frekuensi. Oke, selanjutnya. Oke, untuk sebelum lebih jauh terkait dengan kalibrasi, terkait dengan bidang dari SNSU itu sendiri, yaitu terkait dengan metrologi, di mana metrologi itu sendiri adalah Science of Measurement and its Application, yaitu ilmu tentang pengukuran dan aplikasinya. Pengukuran itu sendiri secara sederhana yaitu himpunan operasi yang bertujuan untuk menentukan nilai suatu besaran. Pengukuran ini nanti sangat erat kaitannya dengan di bidang metrologi yaitu dengan kalibrasi. Antara lain yaitu poin-poinnya itu membandingkan alat ukur dengan standar, kemudian menentukan koreksi alat ukur dengan standar, dan menentukan ketidakpastian ukuran. Next. Nah, ketidakpastian pengukuran ini menjadi keyword yang sangat penting sekali ya dalam hal metrologi atau kegiatan saya sehari-hari. Jadi ketidakpastian ini menjadi sebuah ukuran di mana kita menjalankan fungsi-fungsi kalibrasi itu sendiri. Di mana hasil pengukuran ada sebuah perumpamaan ya, hasil pengukuran hanya merupakan perkiraan atau approximation atau estimate. Dan dengan demikian maka hasil pengukuran akan lengkap hanya jika disertai dengan pernyataan ketidakpastian hasil pengukuran. Suatu parameter terkait dengan hasil pengukuran yang mencirikan sebaran atau rentang nilai-nilai yang dapat dianggap mewakili besar yang diukur. Itu merupakan maksud definisi dari sebuah ketidakpastian. Contohnya yaitu seperti gambar skala gram yang ada di layar. Diasumsikan misalnya itu adalah skala gram, di mana X itu adalah nilai yang kita dapat. Nilai X yang kita dapat yaitu 23,1 itu dalam pengukuran dan kalibrasi nilainya tidak dapat berdiri sendiri, namun harus terdapat sebuah nilai ketidakpastian, di mana nilai ketidakpastian itu yang pada akhirnya bisa memberikan keyakinan bahwa sebuah pengukuran itu dilakukan sesuai dengan standarnya, seperti itu. Selanjutnya.
Kemudian terkait dengan klasifikasi metodologi ya. Jadi terkait dengan SNSU tadi seperti yang kita tahu sebelumnya, yaitu terkait dengan hubungannya dengan kewajiban internasional. Ini adalah sebuah metodologi ilmiah, yaitu meliputi aktivitas pengembangan standar ukuran dan metode pengukuran dengan akurasi tinggi, serta sistem penelusuran atau traceability sistem dikelola oleh NMI dan mengacu ke IPM atau the International Bureau of Weights and Measures. Metodologi ilmiah ini diwakili oleh di Indonesia, yaitu direpresentasikan sebagai SNSU sendiri. Kemudian klasifikasi metodologi selanjutnya yaitu metodologi legal, di mana metodologi legal ini dibawahi oleh atau direpresentasikan oleh Direktorat Metrologi di Kementerian Perdagangan yang mengacu pada International Organization of Legal Metrology, di mana meliputi pengukuran yang ditetapkan oleh hukum untuk menjamin perdagangan, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan. Kemudian yang terakhir yaitu metodologi industri. Ini metodologi yang umum, yaitu meliputi pengukuran dan alat-alat ukur produksi, quality control atau pengujian di industri atau masyarakat umum dan akurasi tertentu. Bidang ini jadi ranah kelola laboratorium kalibrasi dan produsen bahan acuan. Oke, selanjutnya. Ini jadi ini adalah sebuah gambaran diagram kalibrasi itu sendiri berada dalam titik di traceability. Jadi dalam sebuah konsep global trade atau perdagangan global yang kita tahu sebagai worldwide agreement atau persetujuan di luar ya. Jadi beberapa hal ini harus terpenuhi jika sebuah negara atau sebuah institusi itu ingin terlibat dalam perdagangan dunia. Salah satu komponennya yaitu tergabung dalam CGPM atau BIPM itu tadi yang berhubungan dengan yang direpresentasikan oleh SNSU BSN, kemudian WTO atau UML itu tadi yang direpresentasikan oleh metodologi legal yang berhubungan dengan regulasi, kemudian ISO, IEC Codex yang berhubungan dengan standar yang direpresentasikan DSN melalui Deputi Pengembangan Standar dan Perumusan SNI, kemudian ILAC dan IAF atau International Laboratory Accreditation Cooperation yang berhubungan dengan Komite Akreditasi Nasional sebagai bidang akreditasi. Keempat komponen ini saling berkaitan dan memang posisinya harus dimiliki oleh sebuah negara, sehingga pada akhirnya menunjang kebutuhan sebuah negara itu dalam menuju perdagangan secara global atau global trade. Ketika penilaian kesesuaian dari keempat bidang ini memenuhi hasil yang baik, yaitu conformity assessment-nya oke, maka akan menjadi pintu bagi sebuah negara atau sebuah institusi masuk di dalam global trade. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah gambaran piramida ketertelusuran dari metodologi yang ada di Indonesia. Jadi seperti yang dijelaskan tadi terkait dengan BIPM itu direpresentasikan oleh yang paling atas yaitu SI, Sistem Satuan Internasional, kemudian di bawahnya yaitu SNSU sebagai NMI, kemudian di bawahnya yaitu laboratorium kalibrasi, dan yang terakhir yaitu pengukuran pada kegiatan di industri atau di masyarakat umum. Di mana semakin ke atas, maka traceability ketertelusurannya semakin tinggi, yaitu di SI atau di BIPM itu sendiri. Sedangkan untuk
nilai ketidakpastiannya semakin bawah semakin besar karena tingkat akurasi tertinggi ada di atas. Untuk SNSU sendiri, pengakuan data penerimaan hasil pengukuran lab SNSU itu ada 383 lingkup secara nasional yang diakreditasi oleh KAN. Sedangkan dari internasional yaitu BIPM, CIPM, MRA ada 146 lingkup. Kemudian untuk pelanggan laboratorium SNSU, untuk laboratorium kalibrasi ada 293, untuk penyelenggara uji profisiensi ada 3, dan laboratorium penguji dan industri ada 48 laboratorium. Oke, berikut. Oke, ini lebih detail lagi terkait dengan hubungan SNSU, hubungan BSN dengan pihak luar ya yang setara, yaitu mulai dari atas yaitu organisasi kerjasama metrologi teknis di tingkat regional dan internasional. Di bidang SNSU ini sendiri di BSN yang diwakili bidang SNSU, kegiatan rutinnya adalah ada kegiatan yaitu interlaboratory comparison atau ILC dan peer assessment atau peer review dari perwakilan atau dari antar NMI satu negara dengan satu yang lain. Untuk agenda terdekat juga lab dari tempat saya bekerja juga akan ada peer review dari NMIJ atau NMI dari Jepang. Jadi memang kegiatan secara rutin kita saling melakukan penilaian kesesuaian dengan antar NMI satu sama lain seperti itu. Kemudian setelah tingkat tertinggi yaitu dari kerjasama antar regional internasional tersebut yaitu Lembaga Meteorologi Nasional SNSU itu sendiri, di mana SNSU juga menerapkan ISO IEC 17025 terkait pelaksanaan layanan kalibrasi dan 17034 terkait dengan bahan acuan. Ini mungkin lebih spesifiknya di laboratorium kimia dan biologi ya, karena yang menerbitkan terkait dengan certified reference material atau bahan acuan. Kemudian di bawahnya yaitu lembaga penilaian kesesuaian dan industri strategis, bisa berupa laboratorium kalibrasi, laboratorium pengujian, atau penyelenggara uji profisiensi yang berhubungan dengan bahan acuan. Kemudian di bawahnya yaitu berupa produknya yaitu sertifikat kalibrasi, nilai acuan, nilai koreksi terhadap pengukuran kalibrasi tersebut dan ketidakpastian pengukuran yang akhirnya dimiliki oleh masing-masing alat ukur yang dimiliki oleh industri atau pelaku usaha. Oke, selanjutnya. Ya, ini contoh alat ukur standar di SNSU ya. Di laboratorium massa ada PTIR nomor 119 yang menjadi standar kita ketika berhubungan dengan atau menjadi referensi utama ketika laboratorium yang ada di bawahnya ini menjadi acuan di bidang massa. Kemudian ketika massa ini dikalibrasi keluar juga yang paling tinggi adalah PTIR ini ke negara lain seperti itu. Kita juga tahu bahwa di laboratorium massa di bidang massa ada perubahan bidang acuannya yang dulunya menggunakan artefak, sekarang sudah menggunakan standar nilai koefisien sesuai dengan natural yang ada di alam, yaitu koefisien H. Ini ada beberapa alat-alat yang menjadi standar selain PTIR, yaitu anak timbang E0, ada 5 pieces, kemudian ini salah satu contoh saja, kemudian automatic balance, septometer ini untuk volume, kemudian non-automatic balance,
Kemudian anak timbang mulai dari E1 sampai F2 dengan ukuran 1 mg sampai 50 kg. Selanjutnya. Besaran terkait massa itu tadi sendiri juga ada laboratorium gaya. Laboratorium gaya juga terdiri dari ada banyak alat tersendiri ya, dan berdiri sendiri sebagai laboratorium turunan dari massa, yaitu antara lain alat dengan spesifikasi 1 kilonewton, kemudian 20 kilonewton, 1 meganewton, dan 5 meganewton dengan memiliki kelas akurasi itu sendiri. Ada yang 0,008%, kemudian sampai yang paling besar itu 0,01%, sekitar 100 ppm. Oke, selanjutnya. Nah, ini untuk laboratorium tekanan. Jadi ada beberapa standar yang digambar. Ini standar deadweight tester, AMH atau automatic mass handler. Ya, ada beberapa scope, yaitu negative pressure dengan medium gas, dengan range yaitu 90.000 di bawah 0 ya, sampai dengan 0 Pascal, dengan bentangan ketidakpastian yaitu 1,5 kali 10⁻⁴ dikali dengan besarnya tekanannya. Kemudian pressure di nilai positif yaitu 320.000 sampai 7 Pascal, dengan expanded uncertainty-nya 2,6 ditambah 4,2 kali 10⁻⁵. Ini untuk yang pneumatik. Nah, untuk yang ketiga yaitu di bidang hidrolik atau medium oli, yaitu 200 sampai 500 megapascal. Dengan bentangan ketidakpastian yaitu 22 tambah 1,7 kali 10⁻⁵ P ditambah 4,5 kali 10⁻⁴. Yang di bawahnya ini adalah gambar beberapa bagian dari DWT ya, yang bagian pentingnya yaitu piston ya. Jadi ini yang merepresentasikan, kalau kita tahu rumus dari tekanan adalah P/F per A ya. Di piston ini yang jadi komponen utama dalam peralatan di tekanan. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada contoh juga alat yang ada di bidang flow, salah satu turunan bidang massa juga, bell prover. Memang kondisinya untuk flow ini masih dibangun juga, jadi masih orientasinya nanti akan melakukan rekalibrasi ke luar negeri untuk bisa membuka layanan di dalam negeri. Kemudian untuk yang satunya lagi yaitu adalah bidang torsi. Ini dengan spesifikasi 2 kN/meter dengan akurasi 0,03%. Oke, selanjutnya. Ini contoh untuk laboratorium akustik dan vibrasi. Dua alat ya, akustik dan vibrasi. Yang ini adalah diagram traceability-nya ya. Jadi untuk yang akustik ini tertingginya adalah laboratorium standar mikrofon S1P dan S2P. Kemudian di turunannya yaitu ada sound calibrator, multifunction acoustic calibrator, kemudian ada audiometer. Dari sound calibrator itu bisa turun ke sound level meter, noise decimeter, interpreter analyzer, dan acoustic measurement. Sedangkan untuk vibration, ada reference accelerometer DNK 8305 turun ke vibration exciter dan transfer standard accelerometer sampai pada di bawahnya yaitu vibration meter.
laboratorium akustik vibrasi ini fasilitasnya ada banyak juga ya selain yang ada di gambar ini. Mereka juga fasilitasnya ada ruang gema untuk pengambilan data di alat-alat kalibrasi sonometer, kemudian ruang anti gema juga, kemudian ada untuk alat-alat untuk ruangan untuk mengetes bahan. Oke, selanjutnya. Nah, ini mungkin contoh alat yang terakhir, jadi laboratorium panjang atau dimensi. Untuk selengkapnya ada banyak alat-alat dan layanan yang ditampilkan, yaitu ada di website di sparta.bsn.go.id, yaitu website yang dibuat oleh SNS UDSN untuk melakukan pelayanan bidang kalibrasi. Jadi di situ masing-masing laboratorium kalibrasi, kemudian pelaku industri, ketika akan melakukan kalibrasi, mereka mendaftarkan alatnya di situ. Jadi mereka melakukan pendaftaran di situ, kemudian mengirimkan alatnya ke tempat kami, kemudian ada seperti pemantauan waktunya dan target waktunya untuk selesai seperti apa, seperti itu. Jadi memang ini salah satu bentuk layanan yang baru dari kita. Sebelumnya hanya dari langsung datang ke tempat, tapi karena juga pandemi kemarin juga semakin diperbarui dan ditingkatkan lagi pelayanan dari sparta.bsn.go.id. Selain untuk dari laboratorium panjang dimensi, ada banyak alatnya, yaitu dari standar-standar alat yang dibuka untuk layanannya, yaitu ada ring gauge, calibration tester, dial gauge tester, kemudian gauge block, dan lain-lain. Ada banyak, bisa kalau teman-teman mau ngecek ada di sparta.bsn.go.id. Oke, next. Ya, mungkin sebelum ini kita bisa melihat video ya, untuk teman-teman bisa melihat gambaran dari BSN atau SNS BSN seperti apa. Jadi saya sudah sempat menonton video, mungkin apa bisa diputar dulu sebelum kita masuk ke contoh studi kasus kalibrasi. Badan Standarisasi Nasional atau BSN adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014. Dalam kegiatan standarisasi dan penilaian kesesuaian atau SPK, salah satu kegiatan penting yang tidak dapat Baik, mungkin karena ada kendala dari operator kami, mungkin sembari menunggu, mungkin kita bisa dari teman-teman menyiapkan pertanyaan yang bisa diajukan untuk setelah sesi materi nanti, sembari menunggu operator untuk kembali masuk dan menampilkan video yang barusan telah di share screen.
Badan Standarisasi Nasional atau BSN adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014. Dalam kegiatan standarisasi dan penilaian kesesuaian atau SPK, salah satu kegiatan penting yang tidak dapat diabaikan adalah terkait pengukuran. Untuk memastikan bahwa pengukuran dalam kegiatan SPK benar, pengukuran tersebut harus tertelusur ke Sistem Internasional Satuan atau SI. Ketertelusuran ini dilakukan melalui pengelolaan standar nasional satuan ukuran, pengembangan bahan acuan, dan kalibrasi. Pengelolaan standar nasional satuan ukuran dilakukan oleh unit kerja BSN, yaitu oleh Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran atau SNSU. Berdasarkan Peraturan Kepala BSN Nomor 10 Tahun 2020, terdapat 2 direktorat teknis untuk pelaksanaan pengelolaan SNSU. Salah satunya adalah Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Mekanika, Radiasi, dan Biologi atau sering disebut dengan Direktorat SNSU MRB. Dalam pengelolaan SNSU, salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat adalah kegiatan kalibrasi alat ukur. Kalibrasi alat ukur dilakukan untuk menjamin kebenaran hasil pengukuran. Laboratorium SNSU BSN mengelola standar kalibrasi yang menjadi acuan nasional dan memastikan kesetaraan hasil pengukuran dengan negara lain. Untuk meningkatkan layanan kalibrasi, Direktorat SNSU MRB sejak 1 September tahun 2020 menerima permohonan layanan kalibrasi dari pelanggan melalui aplikasi sparta.bsn.go.id. Melalui aplikasi ini, pelanggan dapat mengecek secara langsung status layanan dengan memasukkan kode layanan yang diberikan. Sparta menawarkan konsep 3F, yakni Fast, Friendly, dan Firm. Dengan mengusung komitmen Luxury Service Guaranteed, aplikasi ini juga merupakan salah satu bukti komitmen adanya keterbukaan informasi publik yang dijalankan oleh BSN. Karena semua informasi mengenai kemampuan layanan dan kemajuan prosesnya disajikan secara transparan. Setelah pendaftaran layanan kalibrasi yang diajukan pelanggan disetujui, pelanggan dapat langsung mengantarkan alat ukur tersebut ke unit layanan laboratorium SNSU dengan membawa bukti pendaftaran. Selanjutnya, personil dari unit layanan akan memeriksa nomor pendaftaran dan kondisi fisik alat. Seluruh proses tersebut dilakukan melalui aplikasi Sparta. Selanjutnya, proses kalibrasi akan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah diberikan, dan pelanggan dapat memantau status pekerjaan yang sedang berjalan secara real-time melalui fitur Cek Status. Jika ada kendala terhadap penyelesaian pekerjaan, maka pihak laboratorium akan melakukan komunikasi melalui sebuah fitur Sparta yaitu kotak pesan. Jika kalibrasi telah selesai dilaksanakan, maka pelanggan akan mendapatkan pemberitahuan untuk melakukan pembayaran sesuai dengan kode billing dan waktu yang telah ditentukan.
Setelah pembayaran dilakukan, maka pelanggan dapat mengunduh e-sertifikat kalibrasi. Seluruh proses mulai dari pendaftaran hingga mendapatkan sertifikat kalibrasi dikendalikan dan dipantau melalui aplikasi Sparta. Dengan perkembangan teknologi saat ini, Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Mekanika Radiasi dan Biologi berinovasi dengan menggunakan kalkulator Sparta untuk menghitung secara otomatis biaya pelayanan kalibrasi sesuai dengan PP nomor 74 tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Standarisasi Nasional. Inovasi tersebut dapat meminimalisir kesalahan jumlah penagihan biaya serta menjadi bentuk transparansi kepada masyarakat terkait pembiayaan pelayanan sesuai peraturan yang berlaku. Inovasi yang dikembangkan ini selaras dengan komitmen Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Mekanika Radiasi dan Biologi untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat tanpa pungutan liar, gratifikasi, dan tidak membedakan satu dengan yang lainnya dalam upaya menjadi lembaga yang profesional, kredibel, dan kompeten. Kalkulator Sparta ini sangat bermanfaat karena membantu kepala laboratorium dalam menentukan biaya tanpa khawatir salah menentukan biaya, kelebihan, ataupun kurang bayar. Serta membantu layanan unit penyiap kerja atau UPK dalam menerbitkan billing tagihan dari aplikasi simponi.kemenkeu.go.id karena telah tercantum detail kode PNBP yang harus dicantumkan. Sebagai bagian dari BSN, Direktorat SNS UMRB terus berupaya untuk berinovasi dan berkolaborasi dalam memberikan pelayanan kalibrasi dan penyampaian informasi terkait ketertelusuran pengukuran kepada publik. Komitmen ini dipegang teguh oleh seluruh personel di lingkungan SNS UMRB agar dapat selalu memenuhi kebutuhan pelanggan khususnya terkait layanan kalibrasi alat ukur secara cepat dan tepat. Hal ini didukung dengan telah terbitnya Peraturan Kepala BSN Nomor 4 Tahun 2022 tentang standar pelayanan di lingkungan BSN. Dalam Perka BSN tersebut telah diatur secara detail tata waktu setiap proses dalam kegiatan kalibrasi dan pengukuran. Didukung pula dengan telah ditetapkannya maklumat pelayanan oleh Deputi Bidang SNSU pada bulan Juni tahun 2022. Sebagai upaya dalam menjaga konsistensi layanan dan kegiatan Direktorat SNS UMRB, serta penyediaan informasi yang efektif, Direktorat SNS UMRB telah menerapkan standar SNI ISO/IC 17025 tahun 2017, yang telah mendapatkan akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional atau KAN, yaitu sebagai laboratorium kalibrasi dengan nomor LK-070-IDN. Akreditasikan merupakan bentuk pengakuan formal terhadap kompetensi laboratorium kalibrasi yang dilaksanakan oleh Direktorat SNSU MRB. Pengakuan internasional juga telah diraih dengan tercantumnya data kemampuan kalibrasi dan pengukuran laboratorium SNSU BSN dalam situs web Biro Internasional Timbangan dan Ukuran atau BIPM. Dengan upaya inovasi dan kolaborasi yang berkesinambungan ini, Direktorat SNSU MRB bertekad terus memperbaiki dan meningkatkan layanan kalibrasi kepada pelanggan secara optimal untuk memastikan kebenaran pengukuran khususnya dalam penerapan standarisasi dan penilaian kesesuaian. Oke, bisa saya lanjutkan ya. Ya, sebelumnya terkait dengan pemaparan BSN di luar detail pelayanan Sparta ya. Jadi sebagai teknik fisika kita mengetahui bahwa dari teknik fisika itu sendiri sangat luas, termasuk ke bidang kalibrasi, di mana mungkin kita awalnya bidang kalibrasi ini sedikit untuk arahnya kemana atau contohnya seperti apa di bidang-bidangnya. Mungkin kalau dari saya sendiri ketika di laboratorium ini sendiri, untuk jumlah laboratorium kalibrasi di Indonesia ini sangat banyak. Jadi apalagi yang dalam bentuk
badan-badan yang besar ya, apalagi seperti PJB, kemudian Skovindo itu juga masing-masing mempunyai laboratorium kalibrasi sendiri. Jadi memang kalibrasi ini ada di semua bidang, terutama di industri-industri yang sangat bonafit ya. Jadi cukup menyebar di berbagai macam sektor. Gitu. Oke, untuk selanjutnya yaitu terkait dengan contoh studi kasus kalibrasi ya. Jadi ini sederhananya lebih ke arah bagaimana langkah-langkah dalam melakukan kalibrasi atau bagaimana day to day ketika bekerja di lembaga kalibrasi atau laboratorium kalibrasi. Jadi yang pertama yaitu kita ambil contoh di misalnya di laboratorium tekanan, di laboratorium turunan massa, yaitu awalnya kita harus mendefinisikan apa itu lingkup dari tempat kita berada, yaitu kalibrasi, misalnya kalibrasi terhadap alat ukur tekanan, kemudian alat ukur tekanannya seperti apa, yaitu misalnya media gas atau pneumatik, atau media oli atau hidrolik, dengan range tertentu sesuai dengan CMC atau capability measurement dari masing-masing laboratorium itu. Jadi kita ketika membuka layanan harus sesuai dengan kapabilitas dalam kita mengukur, terutamanya yang telah diakui dan telah diakreditasi oleh pihak yang berhak untuk mengakreditasi, misalnya dari Komite Akreditasi Nasional atau dari KAN, kemudian juga dari internasional ya, dari BIPM. Ketika kita masuk ke Appendix C itu berarti kita sudah berhak untuk melakukan pengukuran yang atau kalibrasi yang terpercaya dan bisa diakui di berbagai macam pihak, sehingga ketika kita akan melakukan bisnis atau melakukan proses bisnis di luar, ketika dipertanyakan terkait dengan variabel apa yang kita kalibrasi itu bisa dipercaya karena mendapatkan pengakuan pihak-pihak yang memiliki akreditasi yang bonafit. Kemudian harus mendefinisikan penanggung jawab atau personel pelaksana teknis yang menjalankan kerja kalibrasi sesuai dengan wewenang dan kompetensinya. Nah ini kembali juga ke jurusan atau kompetensi dari jurusannya. Misalnya kita dari teknik fisika, untuk seperti yang bidang tadi, ada dua bidang kan, SNSU MRB dan SNSU TK, mekanika radiasi biologi dan juga termoelektrik dan kimia. Itu sebagai teknik fisika kita bisa memasuki banyak bidang itu. Jadi keunggulan salah satunya di jurusan teknik fisika adalah kita hampir sebagian besar bidang yang ada di bidang kalibrasi itu kita bisa masuk semua. Jadi ada beberapa juga teman di sini yang dari jurusan teknik fisika berbeda lab dengan yang saya jalani sekarang, tapi jurusannya sama di teknik fisika seperti itu. Kemudian itu berarti menandakan bahwa teknik fisika memiliki kompetensi di berbagai macam bidang yang ada di kalibrasi, yang ada di NMI. Kemudian untuk yang ketiga yaitu metode kalibrasi, kita harus menentukan metode yang akan kita lakukan seperti apa, yaitu misalnya alat ukur tekanan pneumatik. Alat ukur tekanan pneumatik itu metodenya dapat beroperasi pada metode apa saja, yaitu misalnya pada mode absolut atau gauge pada tekanan positif ataupun negatif, ataupun diferensial. Sedangkan untuk alat ukur tekanan hidrolik beroperasi pada mode gauge dan diferensial. Ini harus kita definisikan dulu metodenya seperti apa. Untuk yang dijalani di sini sekarang, metode kita banyak mengambil referensi dari
negara-negara lain juga, kita juga banyak dari paper atau yang dihasilkan oleh banyak peneliti untuk kita jadikan sebagai instruksi kerja atau dasar-dasarnya. Seperti misalnya kita juga mengambil referensi dari DKD atau referensi panduan kalibrasi dari Jerman, itu salah satunya juga menjadi referensi kita. Dan juga yang satu yang lainnya yaitu Euramet, yaitu panduan kalibrasi manometer atau alat ukur tekanan yang dibuat dari negara-negara Eropa. Kemudian yang keempat yaitu ruangan kalibrasi. Ini menjadi hal yang sudah sangat day to day ya kita jalani ketika kita bekerja di laboratorium, terutama di laboratorium yang memiliki standar akurasi tinggi. Suhu ruangan di masing-masing tempat harus dijaga. Selain itu juga selain suhu, kelembapan udara dan tekanan ruang harus ready dan tercatat setiap hari guna untuk menjaga kualitas alat. Kemudian ketika akan melakukan kalibrasi juga harus memenuhi parameter-parameter yang telah ditentukan. Dan juga nanti pada akhirnya kondisi lingkungan itu juga akan masuk ke ketika kita melakukan perhitungan ketidakpastian dan juga di sertifikat kalibrasi. Oke, selanjutnya. Yang kelima yaitu terkait dengan peralatan. Nah, ketika kita akan melakukan kalibrasi, ketika ada barang alat ukur datang, alat DUT dari konsumen atau alat ukur dari pelanggan kita datang, kita harus bisa menentukan peralatan standar apa yang akan kita lakukan, yang akan kita pilih untuk mengkalibrasi alat ukur dari pelanggan yang datang tersebut. Salah satu referensi yang kita metode yang kita ambil yaitu ketidakpastian pengukuran dari nilai pengukuran reference standar atau working standard harus memiliki ketidakpastian tidak lebih dari sepertiga dari ketidakpastian alat yang dikalibrasi. Jadi misalnya alat datang, masing-masing alat umumnya memiliki tingkat kelas akurasi masing-masing. Nah, itu nilainya ketika dibandingkan dengan standar yang kita punya harus tidak lebih dari sepertiganya. Jadi kelas akurasi alat standar yang kita pakai harus lebih tinggi 3 kali dari atau secara nilai lebih kecil kelas akurasinya dari DUT yang datang atau dari alat dari pelanggan. Kemudian dalam proses kalibrasi, estimasi nilai standar sesuai dengan jenis standar. Ini menjadi hal yang sangat awal ya dari kita ketika melakukan kalibrasi. Jadi ketika kita mau mengambil nilai atau mengambil data dari kalibrasi standar tersebut, kita harus bisa mendefinisikan nilai estimasi dari masing-masing alat standar kita. Mungkin kalau alat standarnya itu terpisah satu mungkin ya, itu mungkin bisa lebih sederhana karena kita tinggal membandingkan nilainya saja. Tapi mungkin di berbagai macam lab ada kondisi-kondisi yang berbeda ya. Ini kan kita ambil contoh di laboratorium tekanan. Laboratorium tekanan misalnya ada di kita alat standar ini ada yang seperti yang digambar, ada pressure measuring device, ini alat dari pelanggan yang umumnya datang, bentuknya bulat dan ada indikator digitalnya. Kemudian alat yang standar yang kita punya yaitu deadweight tester atau DWT. Ini yang menjadi standar sekunder dan primer kita. Nah, ini kita dalam melakukan kalibrasi, DWT ini terdiri atas pompa dan juga beban-beban yang kita susun di atasnya. Nah, beban-beban ini harus kita estimasi sesuai dengan range yang diminta oleh pelanggan, yang sesuaikan sama pelanggan dan kemampuan kita. Terus, seperti yang ada di tabel juga ada rentang ukur atau measurement range dari
efisiensi yang kita punya itu ada 0,01 sampai 7 megapascal dalam absolute mode, kemudian ini 90 kPa juga 7 megapascal, pitch mode 0 pascal sampai 10 kPa dalam differential mode, kemudian itu dalam pneumatik, kemudian hidrolik 0 sampai 350 MPa. Sedangkan untuk yang di dalam persen itu artinya yaitu ketidakpastian atau kelas akurasinya ya. Jadi untuk kelas akurasi yang pertama yang sebelah kiri itu 0,05%, kurang dari U, kurang dari 0,1%. Itu artinya tingkat akurasinya yang kecil. Itu standarnya kita menggunakan pressure balance. Nah, sedangkan semakin besar, pressure balance ini sama dengan DWT ya maksudnya. Nah, sedangkan untuk yang semakin besar atau U atau uncertainty ya U maksudnya. U ketidakpastiannya itu lebih dari 0,6%. Itu standarnya bisa tidak menggunakan DWT atau bisa menggunakan alat lain yang standarnya bisa lebih rendah. Seperti itu. Kemudian selain mempersiapkan peralatan standar guna untuk sebagai referensi standar dari alat dari pelanggan, kita juga mempersiapkan peralatan pendukung yang akan kita lakukan untuk melaksanakan kalibrasi. Misalnya kalau di tekanan juga ada, kita harus menentukan jenis fluida yang kita pakai apa. Misalnya kita alatnya dari untuk hidrolik atau untuk yang pneumatik. Kalau fluida itu juga apa kita harus menggunakan nitrogen atau cukup udara biasa, atau kalau untuk yang hidrolik itu kita harus menggunakan oli sebakit untuk pressure balance yang DHI itu yang lebih yang dari atasnya ini ya, yang ada di gambar ya. Di gambar ini masih sekunder, kalau untuk yang DHI ini sudah otomatis menggunakan oli sebakit, kemudian oli Telus 22 untuk pressure balance badan bak. Kemudian salah satu alat yang lain juga adalah chamber untuk mode absolut, kemudian sensor suhu piston. Selain itu juga heat gauge untuk mengukur perbedaan ketinggian alat ukur dan standar. Itu diperlukan ketika kita akan melakukan kalibrasi, kita harus melakukan catatan itu guna untuk dimasukkan dalam perhitungan pengolahan data yang nanti. Oke, selanjutnya. Dalam memulai kalibrasi itu sendiri, proses prakalibrasi, yaitu ketika alat dari pelanggan datang, PMD atau Pressure Measuring Device, yang akan dikalibrasi ditempatkan pada ruang kalibrasi setidaknya 12 jam sebelum dilakukan kalibrasi untuk mencapai keadaan keseimbangan termal. Ya, seperti yang saya bilang tadi bahwa kondisi yang ada di laboratorium itu sangat krusial sekali ya dalam kita melakukan pengambilan data dan juga kalibrasi guna untuk mencapai hasil yang akurat. Kemudian sebelum melakukan prakalibrasi, kita melakukan uji kelayakan bagi PMD atau alat pelanggan tersebut sesuai dengan prosedur, yaitu kita melakukan pengambilan data dengan titik tekanan pada 50%, 50%, dan 100%. Selanjutnya yaitu sama ketika akan melakukan uji kelayakan, yaitu kita setup peralatan kalibrasi sesuai dengan metode atau mode yang telah disesuaikan. Ini selain kita yang sebelumnya menentukan metode dan standar apa yang akan kita punya, susunan atau setup ini juga memiliki karakter sendiri. Jadi misalnya ini adalah contoh mode positive gauge gas. Ini susunannya seperti ini, ada reference standar, kemudian instrumen yang dikalibrasi, kemudian regulator untuk masuknya udara, kemudian untuk keluarnya, dan regulator volume ketika udara itu akan masuk, dan sumber dari tekanan itu sendiri. Ini contoh sederhana dari mode positif
Hits dengan media gas. Ini selanjutnya. Nah, ini setelah kita melakukan penyusunan itu tadi, kita harus menentukan sequence dalam pengambilan data berdasarkan kelas akurasi alat ukurnya. Ini ketika kita mengambil referensi dari DKD dari Jerman ya, calibration sequence yang akan kita lakukan ini didasarkan pada kelas akurasi dari alat dari yang pelanggan itu sendiri. Misalnya alat kelas akurasinya kurang dari 0,1, artinya yang akurasinya lumayan tinggi ya. Sekuensnya yaitu sekuens A, di mana dapat kita lihat ada 3 kotak. Kotak panjang itu adalah arti dari preloading ya, atau pemanasan 3 kali. Kemudian prosesnya yaitu naik turun, jadi proses 2 cycle. Nah, 2 cycle ini sendiri kita bisa perpanjang sampai 3 cycle untuk proses reproduksi, atau 2 ini untuk repeatability. Sedangkan untuk sequence B yaitu 1,5 cycle atau 2 kali naik 1 kali turun. Ini untuk alat-alat yang memiliki akurasi yang besar, dalam artian tidak terlalu tinggi ya. Jadi sekuensnya lebih sedikit. Kemudian untuk yang sekuens C, untuk yang lebih besar lagi cukup 1 cycle saja untuk mengambilnya. Dalam mengambil data juga ada ini ya, waktu-waktu jeda ketika akan mengambil. Misalnya ini ada ketika kita mengganti beban atau mengubah nilai dari standar itu sendiri. Ketika akan mengambil data itu ada jarak 30 detik. Kemudian antar cycle itu harus ada jarak 2 menit. Itu praktek-praktek yang harus kita patuhi ketika akan melakukan kalibrasi supaya hasil kalibrasi itu sendiri akurat. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, lakukan pemanasan pada titik tekanan 100% maksimal 3 kali. Kemudian pada pencatatan di data yang akan kita lakukan, yaitu kita melakukan catatan kondisi ruangan kalibrasi di awal dan di akhir. Pada saat pengambilan data kalibrasi di luar pencatatan rutin yang ada di ruangannya, kita harus mencatat kondisi ketika kita mengambil data tersebut. Kemudian lakukan pengambilan data sesuai sequence pada forms dan estimasi standar, sesuai sequence dari yang telah saya jelaskan sebelumnya tadi, dan juga estimasi standar yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kemudian setelah data diambil, kita melakukan input dan pengolahan data untuk menentukan nilai koreksi dan ketidakpastian dan penyusunan sertifikat kalibrasi. Seperti itu. Ini acuan metode standarnya yaitu Guideline DKD R61 Calibration of Pressure Gauge PTB Jerman. Jadi mungkin saya mau share screen sebentar untuk menunjukkan mungkin pengolahan datanya ya secara umum saja, secara singkat. Saya langsung share screen ya. Baik Pak, dipersilakan Pak. Apa sudah terlihat ya? Sudah terlihat Pak. Nah, ini jadi contoh halaman ketika kita akan melakukan pengolahan data. Jadi kita mengisi data seperti biasa, di sini data profil dari, ini setelah kita mengambil data ya, kita mengisi profil dari
alat pelanggan tersebut, kemudian kita memasukkan nilai data yang telah kita ambil, misalnya ini adalah sequence A ya, jadi 3 cycle, satu naik, turun, naik, turun, naik, turun. Nah, nilai dari yang kita ambil ini kita rata-rata dalam min, akhirnya kita mendapatkan rata-ratanya. Rata-rata ini nanti kita selisihkan dengan aktual, atau ini adalah nilai estimasi dari standar. Jadi kita memperbandingkan nilai pembacaan alat pelanggan dengan nilai yang berasal dari standar kita. Nilai estimasi dari standar kita. Nilai itu nanti akan menjadi nilai koreksi. Itu yang akan menjelaskan bahwa nilai alat pelanggan itu koreksinya terhadap alat standar yang kita punya berapa. Sebelum kita menginput data ini, pada awal sebelum kita melakukan kalibrasi, kita sudah juga tadi melakukan estimasi standar. Nah, ini kita contoh sederhana saja, ini untuk lab tekanan ya, mungkin untuk lab lain ada kondisi tersendiri juga. Ini hanya contoh dari lab tekanan. Jadi kita melakukan estimasi. Ini misalnya kita menggunakan DWT, jadi kita memasukkan bebannya sampai nilainya sesuai atau mendekati dengan nilai range yang pelanggan minta dan kita bisa. Jadi antara pelanggan dan kita nilainya berkesesuaian. Nanti baru ketika dilakukan pengambilan data, kita dapatkan hasil koreksinya seperti itu. Nah, ketika kita sudah mendapatkan nilai koreksinya, kita menganalisis perubahan-perubahan yang ada ketika kita melakukan pengambilan data. Antara lain yaitu itu menjadi nilai pada akhirnya selain pembacaan alat dan koreksi, di sertifikat nanti kita juga ada nilai ketidakpastian. Nilai ketidakpastian itu sendiri digambarkan ada banyak sumber-sumbernya ya. Salah satunya yaitu dari resolusi alat. Resolusi alat itu berkontribusi terhadap sumber-sumber ketidakpastian. Kemudian faktor repeat, kemudian faktor reproduksi. Repeat ini adalah selisih dari cycle 1 dan cycle 2 ya, sedangkan reproduksi dari cycle 3. Kemudian deviasi dari titik 0 seperti apa, dan histeresis seperti apa. Ini faktor-faktor yang salah satunya mempengaruhi nilai-nilai dari ketidakpastian. Selain ini juga ada nilai-nilai yang lain, yaitu seperti faktor dari alat standar dan juga faktor dari masing-masing kondisi, misalnya suhu, misalnya delta H atau ketinggian alat, itu juga sangat berpengaruh di ketidakpastian alat. Nah, pada akhirnya nilainya adalah digambarkan seperti ini dengan uncertainty 95%. Ya, mungkin kondisinya masih di high. Ya, jadi nanti outputnya adalah seperti ini. Nah, jadi kita mendapatkan gambaran instrumen yang atasnya dulu ya, mungkin. Jadi kita misalnya mendapatkan gambar ini profil alat pelanggan, kemudian profil standar kita, dan juga kondisi lingkungan atau kondisi ruangan, kemudian hasil kalibrasi. Hasil kalibrasi ini ada instrumen reading, actual pressure atau koreksi ditambah dengan instrumen reading. Mulai dari sekarang kita mulai beralih ke koreksi ya di sini. Jadi biar seragam semua. Kemudian yang ketiga yaitu uncertainty di sini, yaitu nilai ketidakpastian dari perhitungan data-data kalibrasi atau sumber-sumber ketidakpastian.
Kemudian ini ada contoh mungkin yang versi yang sudah jadi ya. Nah, seperti ini adalah salah satu contoh sertifikat yang sudah kita keluarkan terhadap institusi atau laboratorium kalibrasi atau pelaku industri, pelaku usaha yang melakukan kalibrasi kita. Ini gambarannya, kemudian kondisi catatan-catatan yang menjadi referensi kita, kemudian kondisi-kondisi yang berpengaruh di saat kita melakukan pengambilan data. Karena itu tadi ketika kita mengambil data, yang kita bisa berikan kepada pelanggan juga adalah bagaimana detail kondisi ketika kita melakukan pengambilan data tersebut. Seperti ini kita menjelaskan bahwa alat ini diambil berdasarkan instruksi kerja atau dari calibration prosedur yang mengacu pada DKD dari Jerman yang saya jelaskan tadi, menggunakan kalibrasi sequence A dengan posisi mounting vertikal. Kemudian alat ini dikalibrasi dengan menggunakan media tekanan udara dengan densitas sekian. Ini juga ada sumber tidak pastinya sendiri. Kemudian kalibrasi dilakukan pada gravitasi lokal dengan nilai sekian. Ini juga berpengaruh pada sumber-sumber ketidakpastian. Kemudian hasil pengukuran yang dilaporkan tertelusur ke satuan SI. Ini menjelaskan standar dari yang kita gunakan ketika kita mengkalibrasi. Kemudian ini perhitungan ketidakpastian, kita mengacu pada perhitungan dan guide dari Guide to the Expression Uncertainty in Measurement JCGM 100 2008. Kemudian ketidakpastian pengukuran diestimasi pada tingkat kepercayaan 95%. Dan ini satu konversi satuan yang kita lakukan seperti itu terhadap standarnya. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi terkait dengan kalibrasi ini memang ilmunya terlihat sederhana dan mungkin ketika saya masuk juga awalnya mungkin ketika melihat data seperti itu lebih banyak kita juga terkait dengan ilmu statistik, kemudian dasar-dasar fisika yang benar-benar awal ya. Jadi itu saya yakin teman-teman di sini juga sudah banyak ilmunya dan bisa sangat untuk menerapkan itu. Jadi ketika masuk ke dunia kerja, kemudian di bidang kalibrasi itu jangan ragu-ragu. Jadi kita berkuliah di teknik fisika sudah mempunyai banyak bekal untuk bisa masuk di bidang ini. Seperti itu. Jadi peluang-peluang di bidang karir kalibrasi ini sangat menarik dan bisa jadi pilihan teman-teman nanti untuk di masa yang akan datang. Ya, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator ya. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Ian untuk penyampaian materinya. Mungkin selanjutnya kita masuk ke dalam sesi tanya-jawab. Kita persilakan kepada teman-teman yang mau bertanya, dan jangan lupa untuk menggunakan fitur raise hand. Jika teman-teman terkendala buat raise hand dan on mic, boleh langsung menanyakan lewat chat Zoom. Nanti saya bantu bacakan pertanyaannya. Silakan. Baik, Pak Suyanto, silakan diutarakan pertanyaannya. Wah, ini kok nggak ada yang tanya ini. Makasih banyak Mas Rizky ya, Ian Rizky. Jadi kan
terhadap sharing. Jadi sharing pengalamannya gitu kan ya. Jadi kalau bekalnya udah cukup sebenarnya. Cuma ini. Jadi Mas Rizky, kira-kira kalau misalkan departemen tuh apa itu misalkan ingin membuat apa lab kalibrasi terstandarisasi BSN itu apa yang paling ini? Paling awal masih resepnya apa misalkan itu kan itu ya ini kan di lab PKRK sudah punya alat standar tapi mungkin apa yang perlu di apa disempurnakan jadi kan gitu kan ya itu Ya, jadi makasih atas tanya Pak Sianto. Jadi terkait dengan awal-awal ketika kita akan membuat lab, saya tadi menyebutkan di awal terkait dengan kita menjelaskan ruang lingkup kita seperti apa. Kemudian dari ruang lingkup itu kita mau ke arah metode yang seperti apa. Nah, ketika metode itu nanti akan kita mengarah ke bentuk laboratorium ini akan bekerja menggunakan dokumen-dokumen, misalnya instruksi kerja seperti apa, dan yang menjadi panutannya seperti apa, referensinya seperti apa. Karena ketika kita menjalankan fungsi-fungsi di kalibrasi metrologi ini berkaitan dengan ketertelusuran, kemudian referensi kerja atau referensi metode. Nah, mungkin yang jadi metode acuan dari masing-masing laboratorium ini menggunakan dari mana seperti itu. Mungkin acuannya dulu yang mau digunakan seperti apa. Misalnya kalau dari laboratorium di NMA ini kan kita salah satunya juga seperti yang tadi kita ngambil referensi dari Jerman misalnya, dari DKD panduan kalibrasinya. Nah, misalnya dari teknik fisika, dari laboratorium, alat-alatnya apa, kemudian referensi yang menggunakan alat itu di luar yang istilahnya sudah mengeluarkan panduan kalibrasi dan secara kredibilitas sudah dipercaya, itu bisa kita mereferensikan diri dengan menurunkan indikator instruksi kerja yang ada di badan tersebut ke laboratorium kita. Baik. Berarti kita tuh ya dari alat yang dipunya itu nanti kita acuannya mana kita ya. Artinya kiblatnya kemana gitu kan ya. Itu. Ya. Terus kalau itu pengajuan standarisasi berarti baru kalau kita sudah punya acuan referen berarti nanti kita boleh mengajukan ya untuk misalnya akreditasi atau apa gitu ya. Itu. Jadi kalau itu tergantung orientasi dari laboratorium, apakah misalnya kalau dari laboratorium kalibrasi misalnya akan membuka layanan misalnya, siap membuka layanan, itu kan berarti harus sudah siap dengan strukturnya seperti apa, kemudian ISO yang ingin atau standar SNI yang ingin diterapkan seperti apa, itu harus ada dokumen-dokumen yang dipatuhi sehingga ketika misalnya kita mengajukan untuk laboratorium ini terakreditasi, itu kita klausul-klausul yang ada di SNI ISO itu kita harus sudah penuhi gitu Pak. Oke. Baik, nanti kayaknya departemen juga ingin belajar ke VSN karena ada orang VSN ya. Jadi terima kasih nanti ya. Kalau ke depan memang ya ini generasi muda ke depan ini penerusnya Prof Ali ini ada Pak Kamim dan ini jadi tantangan ya mungkin dari yang kecil-kecil dulu ya mungkin ya itu kan harus banyak belajar. Oke. Terima kasih Mas Ian Rizky. Nanti kalau suatu saat ini kan di mana di Bandung atau di Jakarta? Di Tangerang Pak. Tangerang Selatan, Tangsel. Iya. Daerah mana? Daerah Serpong Pak. Serpong. Oke. Iya. Siap. Ya. Oke, terima kasih Mas Ian atas sharing-sharingnya. Oke. Ya. Sampaikan ke MC, mungkin silahkan monggo. Baik Pak Sianto, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk selanjutnya dari Rafael Kristanto, mungkin bisa langsung on-mic saja. Baik, mohon maaf sebelumnya moderator kalau saya berhalangan untuk on-cam karena kan
kondisi jaringan ya. Permisi Bapak Ian, saya Rafael Kristanto dari angkatan 2021. Saya tidak mengajukan pertanyaan. Sebenarnya pertanyaan sederhana saja. Saya masih kurang seberapa paham gitu. Fungsinya, kalau saya punya industri misalnya ya, industri ambil aja industri pangan gitu ya, misal ya, yang berhubungan dengan mengukur massa misalnya ya, ada neracanya kayak gitu untuk mengukur. Kira-kira kan saya kan pasti perlu beli alat-alat sebagai contoh neraca kan ya, beli baru seperti itu, neraca di toko kayak gitu, untuk memproses suatu pangan tersebut gitu kan. Nah itu apakah masih relevan untuk dilakukan kalibrasi kembali, karena kan tentunya kita sudah beli baru gitu dengan ketidakpastian paling hanya 0,000 sekian yang tentunya tidak terlalu signifikan gitu kan, karena saya sendiri sudah praktikum di lab juga kan, itu ketidakpastiannya itu kecil biasanya dan juga ya masih relevan saja. Nah, yang jadi pertanyaan saya ini, apakah masih perlu seperti itu untuk dilakukan kalibrasi lagi, terutama ya ini salah satu contohnya di massa gini misalnya, ambil contoh massa saja lebih mudah lah untuk contohnya, yaitu apa masih perlu sertifikasi kalibrasi seperti ini, sama tujuannya ini apa sebenarnya sertifikasi ini ya. Itu Pak Ian, terima kasih. Oke, bisa langsung saya jawab atau gimana? Bisa Pak, langsung dijawab. Ya. Jadi terkait dengan perlu tidaknya ya, kalau dijawab pasti sangat perlu ya, karena bidang bisnis ini ya, bidang bisnis apalagi terkait dengan pengukuran ini bukan hanya terkait dengan nilai apa yang kita lakukan saja, tapi butuh pengakuan dari pihak lain yang lebih kredibel ya. Jadi pengakuan, kemudian sertifikasi dari pihak yang mempunyai keahlian dan badan yang bertanggung jawab terhadap misalnya metrologi legal misalnya terkait dengan perdagangan, ekonomi, itu perannya sangat krusial ya. Jadi misalnya seperti Mas Rafael tadi misalnya punya bisnis misalnya, mungkin awalnya sangat percaya dengan nilai alat yang sudah awal dibeli misalnya mau menghemat atau misalnya untuk kepercayaan alat setahun 2 tahun masih oke lah. Tapi ketika kita sudah memasuki pasar yang sangat kompetitif atau istilahnya mungkin kalau kita sekedar jual dari rumah ke rumah atau tidak ada pasar besar yang kita akan masuki, itu masih fine-fine saja. Tapi ketika kita sudah masuk ke pasar yang besar, misalnya kita sudah memasuki bilang saja kayak seperti supermarket atau seperti market-market yang lebih besar, itu apalagi yang ketika kita bicara bisnis yang besar, makanya ketika kita bicara NMI kita membicarakan akurasi tinggi dan kita membicarakan industri-industri yang besar, yang produksinya sangat besar, mulai dari perhitungan untung ruginya dari yang sedikit itu seperti apa, kemudian perizinannya itu, kita kan tidak bisa melakukan bisnis itu asal kita jalan saja tanpa ada perizinan dari berbagai macam pihak. Nah, perizinan dari berbagai macam pihak dan pengecekannya mungkin itu terkesan birokrasi ya, tapi masing-masing pihak itu ada untuk memastikan agar penyedia atau produsen atau industri itu ketika dia akan memproduksi sebuah makanan atau alat atau barang tersampaikan ke konsumen itu dengan nilai yang diakui sesuai gitu. Jadi sudah ada nilai yang secara
diakui bersama itu berapa. Itu. Jadi tidak hanya klaim dari satu pihak saja, tapi ada pihak lain yang mungkin bisa kita bilang negara atau lembaga yang berwenang itu yang menjadi perizinan dari bisnis tersebut. Seperti itu. Kalau mungkin tujuannya ya pasti untuk menjalankan bisnis itu supaya berjalan lancar ya, dan istilahnya sertifikasi, kemudian kalibrasi, fungsi-fungsinya ini adalah sebagai pintu kita untuk menjalankan fungsi kita di tujuan besarnya adalah di pasar global. Jadi memang pintu-pintu untuk menuju ke arah sana ini kita tidak bisa hanya mengandalkan klaim dari masing-masing perusahaan atau industri kita sendiri aja, tapi berhubungan dengan berbagai macam pihak ini memang harus ada hal-hal yang memang keterkaitan ke arah sana. Dan satu hal lagi yang mungkin yang paling utama juga ya, terkait dengan kalibrasi. Ketika kita bicara industri yang benar-benar besar, yang industri yang misalnya kita bilang Pertamina atau bisnis seperti metrologi legal di pom bensin misalnya, itu ketika misalnya kita tidak fair terhadap, tidak kalibrasi atau koreksi ukuran nilainya berapa, tentunya ketika itu dihitung dalam berapa waktu, dalam berapa konsumsi, itu pasti nilainya entah kerugian atau keuntungan yang diambil salah satu pihak itu pasti sangat besar. Seperti itu. Jadi memang posisi dari kalibrasi dan sertifikasi dan hal-hal yang berkaitan dengan itu sangat penting sekali untuk menjaga ini ya, keadilan dari masing-masing pihak. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Pak Ian. Mungkin untuk Rafael Kristanto, apakah ada feedback? Baik, Pak. Berarti kesimpulannya sertifikasi ini untuk meningkatkan nilai daya saing gitu ya dengan industri lain seperti itu. Sebagai contoh, alat ukur yang kami gunakan dalam prosesnya ini tersertifikasi kayak gitu. Jadi lebih akurat gitu. Atau bagaimana, Pak? Ya, salah satunya memang seperti itu juga. Dan ketika kita sebagai bisnismen juga untuk menjalankan bisnis itu, ketika kita juga sebagai owner misalnya ya, kemudian kita punya bawahan, ketika kita bisa mengontrol bawahan bekerja sesuai dengan aturan, itu ya kita mau menggunakan standar-standar seperti itu supaya ya yang namanya bisnis kita juga nggak mau rugi gitu. Jadi memang jadi sebagai owner kita juga percaya bahwa alat ini nilainya seperti apa dan bisa dipercaya, sehingga nanti bawahan juga kita juga terhindar dari penyelewengan dari bawah, dan juga terkaitannya yang keluar itu tadi terkait persaingan dan pasar global. Baik, Pak. Kalau boleh tahu, biasanya kalibrasi ini dilakukan berapa tahun sekali ya, Pak ya? Dalam satu alat ukur yang misal saya punya gitu. Dalam mungkin saya punya usaha atau apa gitu. Biasanya kira-kira berapa kali gitu dalam setahun? Nah, ini tergantung spesifikasi alat ya. Jadi masing-masing panduan alat itu memiliki referensi masing-masing dan anjuran masing-masing. Misalnya kelas akurasi yang besar, misalnya kelas akurasi yang tidak terlalu tinggi misalnya, itu mewajibkan sering untuk kalibrasi, lebih sering untuk kalibrasi. Sedangkan untuk yang tingkat akurasi tinggi mungkin bisa lebih lama. Misalnya kalau di NMA ini sendiri, untuk yang
tingkat akurasi tertinggi bisa 5-10 tahun. Tapi untuk yang tingkat akurasi rendah atau menengah itu bisa setiap tahun harus kalibrasi. Ini beda lagi ketika ada di industri atau di laboratorium kalibrasi di bawah LMA itu mungkin frekuensinya bisa jadi lebih sering. Tergantung dengan jenis alat, misalnya kalau massa seperti apa, misalnya untuk yang laboratorium lain seperti apa, itu ada masing-masing di panduan kalibrasinya sudah ada anjurannya masing-masing. Iya, baik. Mungkin dari Rafael Kristanto, apakah ada feedback lagi? Baik, Pak. Saya rasa sudah cukup dari saya. Mungkin saya ucapkan terima kasih atas jawabannya. Sudah cukup informatif ya. Mungkin saya bisa kembalikan ke moderator. Terima kasih, Mas Rafael. Baik, sebelumnya mohon maaf karena adanya keterbatasan waktu. Jadi untuk pertanyaan lebih lanjut, bisa langsung menghubungi Bapak Ian nanti setelah kuliah tamu ini berakhir. Mungkin saya akan langsung bacakan saja rangkuman dari materi yang tadi telah disampaikan oleh Pak Ian. Jadi dimulai dari sejarah berdirinya BSN, Bandar Standarisasi Nasional, diagram kerja serta organigramnya. Kemudian kita juga belajar tentang SNSU atau Standar Nasional Satuan Ukuran, yang dimana bertujuan untuk dua tujuan. Yang pertama ada kalibrasi, lalu ada uji profisiensi. Tadi juga sempat disinggung tentang pembagian atau klasifikasi dari SNSU itu sendiri. Yang pertama ada SNSU Mekanika, Radiasi, dan Biologi atau MRB yang mempunyai laboratorium massa, panjang, akustik, serta radiasi. Selanjutnya ada SNSU Termoelektrik dan Kimia yang laboratoriumnya terdiri dari fotometri dan radiometri kimia, suhu, kelistrikan, waktu, dan frekuensi. Selain itu, kita juga jadi paham apa itu istilah-istilah yang ada di dalam metrologi. Yang pertama tadi ada pengukuran atau measurement, kemudian ada kalibrasi yang di dalamnya terdapat penentuan ketidakpastian dari hasil pengukuran. Lalu juga ada klasifikasi metrologi, yaitu tadi ada 3, ilmiah, legal, serta industri. Kemudian juga ada piramida ketertelusuran, dan yang terakhir kita juga bisa melihat contoh-contoh alat standar ukur dari SNSU pada beberapa laboratorium, di mana tadi ada contohnya di laboratorium massa, terdapat ada anak timbangan, susceptometer, lalu tadi ada Bell Prover juga, dan masih banyak alat standar lain tergantung dengan laboratorium yang ada. Tadi juga terdapat contoh studi kasus yang meliputi lingkup, penanggung jawab, metode kalibrasi, serta ruangan yang digunakan, peralatan, baik peralatan standar ataupun peralatan pendukung, lalu ada prakalibrasi, setup peralatan sesuai dengan metode yang disesuaikan, serta penentuan sequence alat. Lalu di akhir juga tadi diberikan salah satu contoh pengolahan data dari kalibrasi alat dan contoh laporan sertifikat hasil dari kalibrasi. Oke, terima kasih kepada semua peserta yang telah hadir dalam sesi materi ini. Semoga materi dan informasi yang telah disampaikan hari ini dapat memberikan manfaat dan wawasan baru bagi kita semua. Sekali lagi, jika dari teman-teman masih memiliki pertanyaan lebih lanjut, mungkin bisa untuk menghubungi Pak Ian setelah kuliah tahun ini selesai. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Ian yang telah memberikan pengetahuan dan memberikan kontribusi positif dalam perjalanan kita masing-masing. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Fabel Azam Dedat selaku moderator, pamit undur diri. Saya kembalikan kepada MC. Oke, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya kembali. Nah, sebelum lanjut ke sesi dokumentasi, saya ingatkan kembali kepada teman-teman sekalian untuk mengisi link feedback yang tertera pada kolom chat Zoom. Selanjutnya, kita masuk ke penghujung acara, yaitu sesi dokumentasi dan penyerahan sertifikat kepada Bapak Ian Rizky Ramadan. Waktu dan tempat dipersilakan. Untuk mempersingkat waktu kepada panitia yang bertugas, mungkin bisa didokum. Baik, izin masuk, izin mendokumentasikan. 1, 2, 3. Bentar. Oke,
Slide yang selanjutnya, slide 2. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, selesai. Baik, terima kasih kepada pemateri dan semua peserta. Kepada Bapak Ian, diperbolehkan meninggalkan Zoom apabila ada kesibukan lain. Oke, terima kasih ya atas waktunya dan kesempatannya. Terima kasih banyak. Saya izin live dan pamit dulu. Baik, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, sebelum mengakhiri acara pada hari ini, alangkah baiknya kita akhiri dengan berdoa. Semoga ilmu materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Amin, amin ya rabbal alamin. Berdoa bisa diakhiri. Nah, sekarang tibalah kita di penghujung acara, yaitu penutupan. Saya selaku MC Amar Kurniawan pamit undur diri. Terima kasih dan selamat sore. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Bagi teman-teman sekalian dapat meninggalkan Zoom. And see you next time. Bye. When you try your best but you don't succeed, when you get